Toko penjual plastik di Tangerang, Banten terbakar. Tersangka kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki yang ditemui penyidik Polri di Rutan Salemba menolak untuk diperiksa. Bantuan subsidi bagi para pekerja maupun buruh sebesar Rp600.000 per bulan cair hari ini. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai 4 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Timur ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda dengan barang bukti senjata api rakitan dan motor curian. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. BNN Jawa Barat menggagalkan pengiriman sabu seberat 3 kg dengan menyergap kurir di dalam tol Cikampek. Selama pandemi, peredaran narkoba di Jawa Barat meningkat 2 kali lipat. Inilah momen ketika petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat menyergap 3 orang kurir narkoba di kilometer 57 tol Cikampek beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan di 2 mobil berbeda, petugas menemukan 3 kg sabu dalam kemasan terbungkus di bagian belakang mobil. Mobil berasal dari Pelabuhan Merak membawa sabu dari Cina yang dikemas dalam bungkus makanan. Pengiriman melalui jalur Aceh, Lampung hingga Merak dengan tujuan kota Bandung. Di rest area aja berapa? 2 ya? Berapa banyak? Nggak tahu berapa banyak, Mas. Nggak tahu. Ini ya, lihat ya. Iya, Pak. Menurut BNN Jabar, selama pandemi COVID-19 peredaran narkoba naik 2 kali lipat di Jawa Barat. Dari 6 perkara yang diproses, 9 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Beberapa TKP selama pandemi di seluruh Jawa Barat, penindakan yang dilakukan oleh BNN, pihak kepolisian, Mabes, dan Polda, dan pihak Bea Cukai itu ratusan kilo. Jadi ini peningkatan yang cukup signifikan. Itu sabu, belum lagi ganjanya, ya kan? Satu, perlu kewaspadaan masyarakat untuk open terhadap lingkungannya. Sementara barang bukti narkotika yang disita berupa ganja 54 kg dan 10 kg sabu dimusnahkan oleh BNN Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sebuah toko penjual plastik di Tangerang, Banten terbakar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Asap membumbung tinggi dari toko penjual plastik yang terbakar di kawasan Citra Raya, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api membesar dan meludeskan bangunan berlantai 2 ini. Akibatnya, sejumlah pegawai toko dan warga yang berada di lokasi menjauh dari lokasi kebakaran. Diduga, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Plastik, Bang, dari kualitas seperti ini, Bang, yang terbakar seperti itu, Bang. Dan kami pun sampai saat ini masih pendinginan, belum kami nyatakan, nanti kalau belum kami nyatakan overhaul yang saya anggap tidak akan ada perlambatan kemanapun. Seperti itu, Bang. Bang, penyebabnya apa sih, Bang? Itu penyebab tadi kami tanya pemilik, larinya ke korsleting listrik, Bang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan. Api pun berhasil padam setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Ratusan pedagang tradisional Family Mart Bekasi, Jawa Barat berteriak histeris menolak pengosongan pasar. Para pedagang menilai lokasi penampung yang tidak layak dan sepi pembeli. Para pedagang ini tidak mau pindah ke tempat baru karena tidak layak dan sepi.
Para pedagang penangis histeris memohon agar tidak dipaksa pindah dan diberi waktu untuk bisa mencari nafkah. Pemerintah Kota Bekasi akan merevitalisasi pasar Family Mart. Para pedagang merasa pemindahan ke lokasi baru di tengah pandemi COVID-19 sangat menyulitkan mereka. Selain lokasi kios pasar yang baru belum layak karena berdesakan, harga sewa juga terlalu mahal. Relokasi kami anggap tidak layak mengingat pandemi COVID. Namun yang terjadi sekarang ini adalah tempat penampungan berdesak-desakan sehingga memicu untuk penularan COVID. Pemindahan dilakukan karena pasar akan dibangun baru, namun proses pembangunan pasar disinyalir kurang berpihak kepada masyarakat. Nilai sewa mahal dan kondisi daya jual pedagang saat ini anjlok di tengah pandemi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Demonstrasi di depan kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat berujung ricuh. Massa menolak pertambangan unsur tanah jarang karena dinilai akan merusak lingkungan. Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa yang diikuti masyarakat dan mahasiswa di depan kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat. Massa menolak rencana kegiatan pertambangan unsur tanah jarang di Kecamatan Arale, Mambi, dan Buntu, Malangka. Bentrokan terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam kantor Bupati untuk berdialog dengan pemerintah daerah namun tidak diizinkan membawa bendera organisasi ke dalam ruangan. Aksi kericuhan mereda setelah pemerintah daerah dan polisi mengizinkan seluruh demonstran untuk berdialog. Pertambangan dinilai akan merusak lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian warga. Terlebih lagi tanah yang akan dijadikan lokasi tambang diklaim sebagai tanah adat yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal masyarakat setempat. Yang pertama yang paling penting bahwa di wilayah rencana tambang tersebut merupakan tanah adat. Tanah adat yang merupakan tanah leluhur yang harus kami sebagai generasi muda untuk menjaganya. Bahwa wilayah tambang itu berada dekat dengan pemukiman masyarakat. Setelah berdialog dengan warga, pemerintah daerah Mamasa akan mengkaji ulang rencana pertambangan dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Supaya ini pihak tambang juga mengintrospeksi diri supaya melakukan perbaikan-perbaikan. Jika itu nantinya ini akan turun baru akan merugikan rakyat, pihak pemerintah daerah juga dan DPRD tidak akan mentolerir itu. Unsur tanah jarang merupakan unsur yang berguna mulai dari kebutuhan industri keramik, pupuk, bahan bakar hingga nuklir. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas akibat ledakan tabung gas yang digunakan untuk keperluan mengelas. Ledakan terjadi diduga karena kelalaian pekerja. Empat orang tewas dan 5 lainnya terluka akibat ledakan tabung gas di sebuah bengkel las Jalan Binjai Setabat, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Binjai, Sumatera Utara. 4 korban tewas merupakan seorang karyawan bengkel las dan 3 orang pengendara kendaraan bermotor yang tengah melintas. Ledakan dahsyat banget itu sampai radius 2 km masih terasa. Korban yang bekerja di dalam di bengkel termasuk kasir perempuan, terus yang mobil yang lagi melintas, mobil Pajero itu langsung meninggal di tempat juga. Itu mobilnya jalan terus sampai di Es Kelapa Muda sana, meninggal di tempat juga sampai luka parah. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, ledakan tabung gas las juga membuat bengkel dan beberapa rumah warga di sekitarnya rusak. Polisi pun memastikan ledakan bukan berasal dari bahan peledak atau bom. Dari penyelidikan, ledakan berasal dari 5 tabung gas berukuran 12 kg yang digunakan untuk mengelas besi. Namun salah satu pekerja diduga kurang waspada hingga akhirnya memicu ledakan dari tabung tersebut. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Aparat kepolisian terus menyelidiki penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia 22 Agustus lalu. Pihak Kejaksaan Agung tidak mau berspekulasi dan masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung terus berlangsung. Hari ini, polisi mendatangkan tim dari Kementerian PUPR untuk melihat konstruksi gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar pada Sabtu lalu.
terkait dengan perkembangan informasi terbaru tentang kebakaran gedung kami. Hingga hari ini penyelidik kepolisian masih melaksanakan tugasnya dalam rangka mencari penyebab terjadinya kebakaran. Tadi juga sudah datang dari tim PU untuk melihat konstruksi, struktur, dan lain sebagainya. Pihak Kejaksaan Agung menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gedung Kejaksaan Agung terbakar Sabtu 22 Agustus lalu. Api menghanguskan seluruh bagian gedung, namun Kejaksaan Agung memastikan seluruh berkas perkara aman dan telah disimpan dalam bentuk digital. Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia terbakar pada Sabtu 22 Agustus lalu. Api menjalar ke seluruh lantai gedung. Puluhan mobil pemadam dikerahkan, bahkan sejumlah pejabat datang ke lokasi mulai dari Kapolda Metro Jaya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga Jaksa Agung. Petugas juga mengevakuasi 25 tahanan dari Rutan Salemba Cabang Jaksa Agung ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, jalan di sekitar Kejagung pun ditutup untuk mempermudah proses pemadaman hingga pendinginan. Titik api dari keterangan sementara yang ada adalah dari lantai 6 turun ke bawah sampai lantai 1. Tetapi itu di beberapa lokasi di bidang kantor intelijen, kemudian kepegawaian dan ataupun administrasi. Gedung Bundar yang merupakan kantor dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berkas perkara tersimpan berbeda dengan gedung utama, serta berbeda pula dengan rumah tahanan. Jarak antara gedung utama dengan gedung Bundar kurang lebih 300 meter. Sementara jarak dengan rumah tahanan cabang Salemba sekitar 200 meter dari gedung utama. Sehingga Kejagung memastikan seluruh berkas perkara baik umum ataupun khusus aman dan telah disimpan dalam bentuk digital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Pinangki tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Joko Chandra menolak diperiksa penyidik Bareskrim. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.